Berarem dalam Good Corporate Governance LPD dan Trikaya Parisuda pengaruhi Corporate Sustainability LPD. Lembaga Perkreditan Desa LPD belakangan banyak mengalami persoalan berujung pada proses hukum. Hal ini disinyalir akibat kurang profesionalnya pengelolaan LPD. Beranjak dari persoalan tersebut, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia Ide Idewa Ayu Yayati Wilyadewi SEMMAK melakukan penelitian terkait apa saja yang mempengaruhi Corporate Sustainability LPD. Penelitian yang dilakukan pada 883 LPD tersebar di 9 kabupaten kota di Bali. Kategori sehat berjumlah 607 LPD dan kategori cukup sehat berjumlah 275 LPD tersebut dituangkan dalam disertasi yang berjudul Manajemen Resiko dan Ethical Entrepreneurship sebagai pemediasi. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Corporate Sustainability. Disertasi ini mengantarkan Wilyadewi meraih kelulusan dalam sidang terbuka promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana FEB Unud yang digelar Senin 15 Agustus 2022 di kampus tempat. Dalam sidang yang dipimpin Dekan FEB Unud Agus Ganesa Rahyuda SEMT PhD tersebut, Wilyadewi mampu mempertahankan disertasinya dan dinyatakan berhak menyandang gelar doktor. Ia memaparkan LPD di Bali dibentuk dengan tujuan mampu mengelola finansial dan mencapai profitabilitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adat, dan sebagai upaya pelestarian dan pengembangan desa adat di Bali. Berdasarkan data, terdapat 1.493 desa adat di Bali dengan jumlah LPD sebanyak 1.437 LPD. Jumlah total aset LPD di Bali adalah sebesar 23,9 triliun. LPD 2021. Dari 1.437 LPD di tahun 2021 tersebut, 883 LPD atau 61% berada pada kategori sehat yang kontinuitas bisnisnya berjalan baik sebagai syarat keberlanjutan usaha LPD, sementara terdapat 554 LPD atau 39% yang berada pada kategori tidak sehat. Kemudian saya dalam penelitian ini ingin meneliti tentang corporate sustainability daripada LPD. Tentu saja syarat dari corporate sustainability, LPD itu harus berada dalam kategori sehat, dalam pengertian bisnisnya sudah continuous seperti itu. Nah kemudian dari situlah saya meneliti ada 4 variabel yang saya teliti di sana. Tata kelola LPD atau Good Corporate Governance LPD, kemudian pemediasinya adalah Ethical Entrepreneurship dan Manajemen Resiko yang mempengaruhi daripada Corporate Sustainability LPD. Nah, keunikan LPD juga saya ungkap di sini karena kita tidak mungkin bicara LPD tanpa bicara tentang keunikan yang berasal dari kearifan lokal. Yang mana kearifan lokal ini bersumber dari ajaran-ajaran agama. Kemudian saya masukkan sebagai salah satu dimensi daripada Ethical Entrepreneurship, yaitu di dimensi ethical atau etika. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini difokuskan pada variabel-variabel yang kemungkinan besar mempengaruhi Corporate Sustainability LPD, yaitu tata kelola yang baik, etika wirausaha, dan manajemen resiko. Pada Ethical Entrepreneurship, dimensi etikal mengacu pada kerangka dasar agama Hindu yaitu Tattwa Etika dan Upakara, maka dimensi etika dipergunakan berdasarkan Trikaya Parisuda atau Saras Samuscaya Sloka 157. Dicantumkan Trikaya Parisuda sebagai dimensi etikal pada Ethical Entrepreneurship sebagai pengendali jiwa entrepreneur seorang pemimpin LPD, pada hakikatnya diperkuat nilai satya hridaya, setia kepada kata hati nurani dan tidak mengingkari hati nurani, sehingga berbagai kecurangan seperti beberapa kasus LPD tidak akan terjadi. Khusus untuk LPD dan Lumbung Pitih Nagari tidak tunduk kepada undang-undang LKM, tetapi tunduk kepada aturan di hukum adat dan tidak lain itu adalah pararem.
Nah, harapan kedepannya untuk tata kelola yang baik, para role ini harus benar-benar diperketat sehingga bisa mewujudkan corporate sustainability daripada LPD, kemudian dengan adanya ethical entrepreneurship berbasis budaya lokal, juga dimasukkan ke dalamnya esensi daripada Satya Daya, apa yang menjadi panggilan nurani, kemudian tidak mengingkari kata nurani, sehingga apa yang disebutkan selama ini DPD ada kecurangan dan seterusnya itu tidak akan terjadi, akan bisa diminimalisir. Demikian, mudah-mudahan penelitian saya ini bermanfaat ke depan. Pengawasan LPD berbasis resiko dilakukan sebagai metode preventif dalam manajemen resiko LPD yang terdiri dari 3 dimensi. Keunikan LPD juga dilakukan dalam manajemen resiko. Sebagai contoh, kredit yang diberikan oleh LPD dapat menjadi kewajiban keturunannya untuk melunasinya sehingga kredit macet tidak akan terjadi dengan adanya perjanjian kredit secara niskala. Willia Dewi berharap penelitian yang dilakukan ke depannya dapat bermanfaat bagi pengembangan LPD dalam mewujudkan corporate sustainability. Untuk itu, Willia Dewi dan beberapa peneliti LPD sepakat akan mendampingi tim pengkaji LPD Provinsi Bali sebagai partner sharing dalam mengkaji LPD yang sangat luar biasa keunikannya sebagai benteng terakhir perekonomian masyarakat Bali. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.